Oke, nih Chat, kan hari ini marketnya nih cukup berdarah-berdarah ya. Mungkin belum Aduh, lama kita mungkin udah sekian lama jeda nggak pernah lihat minus yang hampir 100 poin gini lagi, terus muncul lagi kan. Nah, kalau dilihat-lihat sebenarnya sih kayak asing net sale lumayan ya, 1,5 T hari ini, kayak ya. 3 hari mungkin cenderung keluar. Dan ya yang gua notice sih memang yang banyak diomongin kan tentu Goto ya. Goto itu udah ARB 4 kali, ya mungkin kalau minus tuh udah 7 kali. Udah sedikit banyak kan market cap dia tuh sebenarnya sekarang sih 130-an T, tapi kan almost tadinya 200 T. Sama Arto juga sempat turun ya Ces ya, jadi kayak itu kan Turun. satu pasang lah ya, jadi udah itu drive 2% Telkomnya kiri. juga, Jok. Telkom. Ah, Aduh. Om ikut keseret-seret, terus yang punya investment lagi apa Astra, yang ya akhirnya Astra. ya juga gimana ngedrak dia turun gitu kan. Padahal sebenarnya ya mungkin ya kenapa orang takut karena kan Telkom kuartal 3 sempat realize kayak cetak loss gitu gara-gara penurunan harga Goto kan at that Ya. time gitu. Ya berapa harga segini udah pasti boncos-boncosan lagi gitu. Pertanyaan sebenarnya Ces kayak kalau orang tanya kan klasik kan, kalau ada yang nanya sis Cesa sebenarnya Goto ini di level berapa sih lu baru boleh kita anggaplah yang belum punya barang, ini kan lihat kayak opportunity banget kan, lu bisa jawabnya nggak kayak gitu? Aduh. Kalau Goto tuh gimana ya? Nunggu di harga berapa ya, Jok ya? Mungkin di harga Astra beli kali ya. Oke, nah ini kan yang gua nggak ngerti. Simple gini, kalau by technical ya how low can you go gitu kan, ini Kayak belum ada look at batas, you go. nggak ada tanda reversal Ces ya, reversalnya nggak ada, berarti Betul. turun gitu. Orang pasti belum masuk kecuali dia tanda-tanda oke, ada candlenya mulai doji gitu kan, mulai Yes. uncertain tuh buyer sellernya mulai seimbang, terus Kurang besoknya seimbang. Nah, bullish harami atau hijau nanti 2-3 kali. Nah, itu baru menunjukkan dia oke, itu tanda-tanda reversal. Walaupun kita juga mesti ukur ya, itu cuma dead cat bounce atau beneran reversal membentuk mulai uptrend jangka pendek gitu kan. Nah, hal-hal kalau misalnya lu perhatiin Ces, sebenarnya kayak di ini kan harga crossingannya tuh kayak di pasar nego kan makin turun ya, di 100, kemarin ada tadi 80. Nah, itu kan kayak yang banyak tuh ya pasti lebih murah lah daripada harga market kan. Orang ya mau jual lah ya, mungkin modalnya ranging kan, ada yang 2 perak itu strike price, tapi ada juga berapa 80 sampai 200. Jadi sebenarnya ada below 100 sih baru diperhatiin kalau gua baru pribadi ya. perhatiin. Jadi lu bisa serendah-rendahnya lebih bagus, tapi anywhere below 100 baru gue coba lihat sih. Nah, di situ karena bagaimanapun juga aneh ya kalau orang bilang Goto mungkin mau buyback, bisa dong. Dia kan udah lepas harga 330-an, sekarang beli cuma 100. Iya, tapi cashnya dari mana gitu. Nah, itu dia. Runway-nya aja mungkin cuma 1,5 tahun gitu. Kalau dia loss 20 T lagi setahun, ya kas dia 30-an T, 32 T doang, gone gitu dalam 1,5 tahun. Jadi Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Bener nggak? ya ngapain, Jok, terus ya kita juga tahu ya tech kan juga lagi, ya bisa dibilang lagi nggak terlalu dilirik lah ya sekarang juga Nah, gitu kan. nyambung Nah itu, sekarang kalau lo, gue tanya, lu turun BCA turun banyak, Goto turunnya parah, lu mendingan beli mana? Goto tuh, Most likely ya, saya umumnya investor pasti kan masih tetap PM. logiknya tapi gue dilema, Chess. Maksudnya kan memang ya, ini ceritanya gue menjadi yang bersisi negatif dulu ya. Banking Ya. ini kan memang orang bilang resesi-resesi kan. Tapi ternyata kan harganya all time high gitu. Big Four-nya lah ya sempat ya. Ya. Terus itu juga kejelekannya asing yang beli. Jadi ketika asing mulai keluar, nah lu mesti hitung-hitung tuh dia punya berapa peluru Waduh. keluar kan. Tapi asing kan rasional. As long kita punya NIM-nya, net interest margin-nya masih terjaga, suku bunga naik kan berarti suku bunga kredit masih naik. Terus Masih naik. ternyata kredit
growth gitu kan, masih apa double digitnya 10%-nya kayak tahun ini. Kalau tahun depan masih ya 8%, mungkin masih di consider fine gitu. Nah asal Ya, semua itu jalan ya sebenarnya banking fine gitu, nggak ya. performa yang bagus. Nah tapi mending lu yang jelasin Ces, menurut lu view 2023 uh, sektor-sektor ini tuh kayak kalau misalnya kayak tadi gue pikir itu masih bagus, cuman harus perhatiin money flow juga ya. Nah, menurut lo Ya, gimana? Bro, sektor apa sih gitu yang kayaknya kalau bicara ini kita ngomongin mungkin gue lebih makro aja ya Jok ya. Kalau kita ngomongin 2023 itu kan banyak yang masih kita khawatirkan ya. Maksudnya global tuh bakal resesi, masih ada pengetatan kebijakan. Kita lagi nungguin Cina, bener ya Jok ya, yang mau reopening ini ya. Nah, menurut gue hal-hal itu yang harus kita perhatikan lah gitu. Cuman di satu sisi lain kan di tahun depan domestik ya, secara domestik ya gitu. Kita kan tahun depan mau ada musim masuk ke kampanye Jok gitu. Terus upah minimum provinsi juga udah mulai naik kan di tahun depan. Otomatis kan mungkin daya beli tuh mulai attracted tuh Jok gitu. Mungkin yang menengah ke bawah kan naik dia ke berapa sih Jok? 4,9-an ya Jok ya kalau nggak salah ya. hmm, UMP ya gitu. Mungkin yang mereka mulai spending dan yang lain-lain ya. Menurut gue sih consumer lah kalau tahun depan Jok gitu. Salah satu yang menarik ya gitu. Consumer mungkin telco gitu. Terus satu lagi ya banking. Soalnya kalau kita ngelihat di tahun depan misalnya kenaikan suku bunganya udah limited juga gitu kan. Kita kan beberapa minggu lalu dengar The Fed mungkin tahun depan udah nggak seagresif yang di tahun ini ya Jok ya gitu. Nah mungkin ya sektor-sektor yang tertentu lah gitu. Kalau Cina reopening sih menurut gue bisa kontribusi juga sih Jok, karena kan pertumbuhan ekonomi kita juga didorong sama Cina, kontribusinya mungkin 15 to 20% kali ya ke pertumbuhan ekonomi global kali Jok ya. Gitu. Jadi kalaupun mau ngelirik saham-saham di tahun depan ya menurut gue sih ya nggak semua sektor gitu, sektor-sektor yang tadi yang gue sebutin lah gitu. Nah sekarang kan hari ini memang lagi turun lumayan cukup dalam gitu ya, yang emang pada belum punya gitu kan saham-saham yang tadi masuk sektor yang tadi gue sebut sih kayaknya boleh lah gitu, pelan-pelan di koleksi gitu Jok gitu. oke. Kalau misalnya sebelum Mas bahas lebih lanjut tentang sektor, berarti kan kalau IHSG ini gue cukup klasik. Kayak support resistnya sebenarnya kita masih kayak di area ranging aja. Ya, Resist 7173 ya kan. Support 6866. Kalau kelewatan nih saya udah nyentuh 68-an kan. Mungkin 66 worst case, tapi nanti naik lagi potensinya. Jadi kayak bolak-balik aja. Nah, tadi menarik Cesa bilang kan kayak reopening China ya. Mungkin itu fully reopen mungkin somewhere di kuartal 3 tahun depan lah, kira-kira gitu. Nah, sektor ini kan bisa mengaruh kayak terutama mining kan. Apa yang kita banyak kan ke sana. Nah, cuman mungkin yang perlu teman-teman perhatiin not about batu bara ya, karena batu bara itu kan mereka juga production dia mungkin kayak wah, the berapa biggest juga China ya. ratusan juta ton juga lah, Ya, 600 sampai gitu kan. Nah, itu kan kalau dia bisa produksi dan dia supply, ya walaupun ada demand tapi mungkin nah itu yang agak ter-offset. dong. Iya kan. Jadi agak kejar karena ada tambahan supply. Nah, cuman yang memang agak sulit itu kan kayak balik lagi ya copper, nikel. Nah, itu mostly kan almost 30% gitu ada dari Indonesia, Filipina gitu kan nikel. Copper juga mungkin di Indonesia gitu. Jadi nah metal-metalannya sih yang lebih digunakan untuk pembuatan baja lah ya di sana, termasuk salah satunya gitu kan aluminium. Jadi lebih ke arah Buat sana. baterai juga ya Jok ya kayaknya ya Jok. Pilihannya mungkin tau lah ya Ces ya, paling kan kita kayak Inco ya Harum adalah part of nikelnya, ada copper gitu. Nah itu kalau kita ngomongin mining tadi Ces lu ngomongin banking.
apa tapi pilihan sahamnya kalau misalnya ngomongin banking? Banking kalau gue masih suka sih BBNI ya Jok. Mungkin compare to BMRI, BCA, Mandiri, kayaknya dia sih yang masih lagging ya, ketinggalan ya gitu. Menurut gue ya gitu. Compare tuh kalau BMRI sempat udah kemarin all time high. Ya kita nggak ngomong hari ini ya kalau hari ini semuanya. Mungkin merah terus BBCA juga gitu kan. BRI gitu. Kalau menurut gue sih yang ketinggalan sih BBNI sih, menurut gue ya oke lah kalau misalnya masih nanti kalau dia udah mulai ada turunan ya Jok ya. Mungkin di sekarang kan tadi berapa tuh 95-an ya? 9 sempat ke 9.500-an nggak tadi ya, udah sempat ke 9.500. Gitu Jok, BBNI. Nah, sebenarnya mungkin hintsnya gini juga, Ces. Kalau at some point, kalau semua bank sudah dianggap PE-nya mungkin udah dianggap di atas 2 standar deviasi gitu kan. Mungkin kalau dilihat 5 tahun terakhir, terus juga harganya udah overbought semua, mungkin itu akan jatuh ke turunannya multi finance. Yang tadi kita bahas di pembukaannya, di depan multi finance-nya. Jadi itu normal lah, normal dalam. Jadi kayak Bevin itu nih kayaknya. ya kan. Tok, lu kenapa suka Bevin? Kayaknya lately banyak nih yang agak suka Bevin nih. Di tengah perjalanan, Ya, kalaupun satu dia bertahan itu udah much better dari dia turun, right? Bener nggak? Apalagi oke, tapi nunggu kok lama, ya udah ada dividen at least ya kan, sedikit terobatilah kerinduannya ya kan. tender Ya cuma offer kemarin di harga berapa sih Jok? kenapa? Sempat ada tender offer ya? Tender offer di 1.200 dulu, makanya sekarang itu kan. Dan research kita teman-teman boleh baca, diterima ya Ces, ada targetnya Bevin tuh di 1.600. Itu masih hitungan konvensional lah, belum yang ngomong digital bla 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 lah. Itu masih benar-benar konvensional. Dan ya semua NPL kan sebenarnya kan pemerintah lanjut relaksasi juga untuk 2023 nih. Jadi kayak yang kredit-kreditnya macet direlaksasi lah. Jadi sebenarnya akan bagus juga terreflect di NPL-NPL-nya bank dan finance gitu. Sama. Ces, ada yang nanya, kita masuk ke sektor tech ya. Tech ini kan ada yang nanya, mana bentar ya. nih ngomongin Goto, notasi N-nya hilang, pindah ke K, apakah diusir dari LQ45? Kayak diusir apa ya nih, Ces? Aduh, gimana nih jawab? Masuk ke papan new economy, jadi mungkin keluar papan utama gitu ya. Nah, ada orang yang ya mungkin ada beberapa fund gitu reksadana yang ngikutin big caps ini, akhirnya terpaksa harus rebalancing, jual dia punya Goto. Sebenarnya ini masalah papan utama dan pengembangan ini nggak relate kayak cenderung indeks tertentu gitu sih ya. Mungkin ada kayak MSCI atau apa gitu, ada lah yang melihat, gue lupa ya, tapi melihat oke, harus di papan utama, bukan MSCI sih. MSCI kan bumi masuk pengembangan ya. Nah, tapi ada beberapa indeks yang masih lihat. Cuman menurut gue bukan itu kayak faktor utamanya mungkin ya. Orang kayak Goto ini mau jual kan lebih karena ya itulah, orang udah bisa exit dan dia beneran mau jual gitu. Lebih Ces, ya, isu ESG nih ke emiten batubara gimana tadi? Ini nyambung ke ESG, mungkin overall ada view nggak, Ces? ESG ya Jok ya. Kayaknya sih kalau menurut gue ya batubara kayaknya tahun depan nggak akan sebaik di tahun ini sih Jok. Ya kan, tapi ya mungkin batubara yang ada ESG, energi terbarukan mungkin lebih menarik ya gitu. Nah, beberapa emiten kan ada yang udah mulai batubaranya kan ke ESG ya Jok ya gitu. Tapi mungkin overall belum semua, tapi ada beberapa nama yang batubaranya udah bisa dibilang masuk ke ESG lah gitu. Ini banyak yang nanya ya. Ini Teman-teman mungkin gini, penasaran ya. apa nih kayak nanyanya nih, aduh, Tugu gimana Kak, nyangkut nih, wah kacau. Wah, ini tunggu gimana ya nyangkut ya. Mungkin kalau tadi Belum kita ada bad news lah pokoknya itu. confirm ke research kan tidak ada something bad happen, nggak ada ya, nggak ada bad news. Memang
karena No bagus. agak tipis ya, agak kering, jadi mungkin ada yang beku gitu ya, jadi jualan. Tapi overall kita masih bagus, kecuali Q3-nya ya sempat drop. Tapi kan kita lihat Q4-nya nanti gimana, karena memang nature dia agak begitulah, plus minus lah. Yang perlu kita lihat yang overall full year-nya gitu kan. Ya. Terus tadi Ces, ini kan tadi ada yang penasaran tuh, Ces, apa boleh ini nggak, Cesa ini kan sebenarnya ada branch manager di Jakarta ya, jadi ada satu timnya tuh Gue kebanyakan cewek. perkenalan dulu kali ya, dari tadi belum perkenalan. Halo teman-teman, jadi aku tuh branch manager di cabang Jakarta, lebih tepatnya di cabang Artagraha. Jadi kalau teman-teman yang suka mampir atau main ke SJBD, nah boleh tuh kabar-kabarin, mampirlah ke cabang gitu. Nah sebenarnya di Artagraha tuh Jok, gue kan memang main fokusnya itu kan di cabang reksadana Jogi gitu. Nah, makanya nih kita mau mungkin selain saham kita bahas-bahas juga reksadana, karena kan gini ya Jok, yang namanya portofolio kan nggak mungkin dong semuanya kita beliin saham, bener nggak? Nanti kalau momen-momen goto ARB 4 kali udah 7 kali minus gini, nggak punya peluru Jok buat buat Nah, beli gitu. Yang kita perlu juga dong ya kan, namanya diversify gitu. sebenarnya gini, kan banyak teman-teman gue lah ya, terutama yang memang heavy-nya di stok gitu kan. Wah, trading di MPPA lah, trading di Bumi tadi ada yang tanya masih bisa beli nggak? Ya menurut kita mungkin level amannya 150-an, 160 ya. Nah, kalau misalnya kayak dia trading juga di Telkom gitu kan, atau mungkin ya kemarin Cars gitu, yang macam-macam lah. Overall tapi kayaknya rada-rada masih minus nih gitu kan. Padahal gue Tunggu. lihat kalau kita beli reksadana yang indexing gitu ya, jadi kita nggak mau pusing dah gitu kan, beli aja reksadana indexing sekali, cerot. Ternyata performanya malah lebih bagus ya. Malah lebih bagus kan daripada Nggak pikir, nggak pakai capek, performanya lebih bagus gitu. Nah, ini kan kacau. Kalau kita yang malah capek-capek trading tiap hari, sortir, screening, lah baca ujung-ujungnya nonton IG live capek kan Jok, akhirnya boncos juga gitu. nah, makanya, lo ada nggak favorit lo yang reksadana indeks deh, yang Oke. ya sesuatu yang lo pikir marketnya ini cocok nih dengan kondisi market. Nah, lo ada rekomendasi nggak? Jadi gini, mungkin gue cerita dulu di khususnya di tahun ini ya Jok ya. Tahun ini kan nggak tahu nih blessingnya malah reksadana yang paling favorite itu sebenarnya reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya corporate bonds di tahun ini, jujur cabang gitu. Secondnya itu kalau kita ngomong reksadana saham gitu, malah eh, klien-klien kan gini, klien-klien reksadana ini mungkin sedikit berbeda ya sama klien-klien yang memang trading langsung gitu kan, makanya karena dia serahkan aja apa ke MI-nya untuk dikelola. Nah, untuk kondisi yang memang di tahun ini ya kita tahu lah ya, maksudnya uncertainty juga tinggi ya. Mereka lebih memilih satu reksadana indexing yaitu FTSE punyanya Trimegah gitu, Jo. Ya emang terlihat sih yield-nya itu as of tadi sore ya gue cek ya itu sekitar 18%-an lah gitu. Jadi ya daripada mereka apa trading satu udah pasti kalau reksadana itu karena nggak punya waktu Jok gitu. Terus mungkin daripada mereka harus cari-cari kan gitu, research sendiri gitu, capek, jadi mendingan mereka serahin aja. Mungkin kalau kondisinya lebih bullish, biasanya kalau karakter dari klien-klien reksadana kita sih, investor-investor reksadana kita sih mungkin lebih mau main trading gitu. Cuman kalau misalnya kayak sekarang mereka lebih nyari satu stability itu di reksadana pendapatan tetap. Salah satunya punya Trimegah juga tuh Jok, Trimegah Fixed Income Plan gitu. Terus yang kedua tuh reksadana indexing gitu seperti FTSE ini. Kalau yang gue lihat FTSE ini kan memang lebih banyak ke saham-saham big cap karena memang sih secara pengelolaannya itu nggak aktif trading kayak setiap saat gitu ya Jo, karena sudah teratur gitu loh saham-saham apa aja yang ada di indeks FTSE gitu loh, lebih tepatnya kalau kita tahu MSCI, nah ini indeks FTSE lah gitu.
Jadi udah ada tuh saham-sahamnya. Jadi komposisinya itu juga kita bilangnya konstituennya tuh udah jelas lah gitu, berapa persen. Misalnya BCA dia ada posisinya berapa persen, BRI berapa persen ini. Nah makanya ke capture di tahun ini gitu, performance-nya quite well gitu. Ya lumayan lah, nyari 18% Jok gitu kan. Compare to 18 to date ya. year to date. Kalau year on year sekarang di 17,4 karena kan dari 2 hari kemarin kan lumayan cukup gitu ya, penurunan cukup lumayan banyak lah gitu. Menarik nih, cuman teman-teman mungkin yang belum tahu ya, reksadana FTSE Indonesia Low Volatility Index ya, itu namanya Yes. panjang juga, Panjang. FTSE Indonesia ya. Teman-teman mungkin FTSE ini kan sebenarnya wajar ya, kalau teman-teman ingat itu ada indeks FTSE di saham atau di mana, itu kan diterbitin dari London. penyedia di London ya, Ces ya. Yes, London. Nah, di situ di dalamnya tuh kalau gua cek nih barusan nih, itu ada 31 saham. Jadi saham-saham yang di dalamnya itu diukur dari standar deviasinya nih, pergerakannya. Mana sampai batuk. Mana yang lebih stabil? Yes, betul. Lah 31 saham di dalamnya. Sampai batuk gue ngomongin. Oke, lanjut. Betul, Jok. Jadi memang di FTSE ini jadi dia karena kita bilang ini low volatility gitu ya, low volatility factor gitu. Jadi memang mereka akan prediksikan masalah liquidity-nya juga gitu, volatilitasnya juga dia perhatikan gitu. Jadi dia cari-cari memang yang saham-saham yang cukup baik gitu, tapi volatilitasnya rendah gitu, Jo. Nah, dimasukkan lah sama dia gitu. Biasanya sih kurang lebih 30 sampai 30. Terakhir sih lately 31 deh kalau nggak salah, Jo. Ada di Ya. Gue mencoba mencari pengertian sih. Maksudnya kenapa Trimega bikin yang basisnya FTSE Low Volatility Index ini ya. Ternyata kalau misalnya gue compare ya, Ces, ini fun fact nih jadinya nih. Kayak kita compare 10 tahun sama yang 5 tahun ya. IHSG itu return 10 tahun 61%, yang 5 tahun 30%. MSCI Indonesia 10 tahun cuma 45%. 5 tahun itu return 20%. Kompas 100 itu 10 tahun 40% doang. 5 tahun 18%. Nah, sedangkan FTSE Low Volatility ini 10 tahunnya itu 96%. Jadi 2 kali lipat dari Kompas 100. 5 tahun itu 39%. That's why dengan volatility yang lebih terjaga, jadi orang gak deg-degan, ternyata returnnya juga terbukti gitu. Jangkanya bukan cuma hoki-hokian jangka pendek kan. Makanya Yes. I know kenapa akhirnya ini yang dipakai sebagai dasar gitu ya, Ces ya. Betul, Jok, betul. Ya itu salah satu pertimbangannya, makanya reksadana indexing juga kan memang secara NEV-nya juga nggak terlalu gede gitu loh, Jok. Makanya returnnya dia juga maksimal, juga lebih maksimal kan gitu. Terus juga untuk investor-investor yang memang nggak mau spekulasi gitu loh, beli. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita kan banyak ya, kalau pengelolaan reksadana itu kan banyak, Jok. Wah, reksadana saham aja tuh udah banyak, ada indexing, terus yang LQ45 atau yang value investing, ya so many thing lah gitu pengelolaannya. Cuman kalau memang mau yang bersahamnya lebih dikenal gitu, biasanya mereka akan lebih pilih yang indexing kayak gini gitu. Apalagi di tahun depan kan ya sektor-sektor yang tadi gue sampaikan itu kan yang kita lihat lah ya mempunyai potensi kan, Jok gitu. Nah itu tuh semuanya ada di FTSE ini, Jok gitu. Dalam bank ada semua 4, Telkom, Astra, Kalbe, Yes. Kalbe, UT, Indofood, UT gitu. Itu top 10 ya, top 10-nya ya. ada Ya. AMRT, top holdingnya nih yang sempat well perform kan. AMRT kalau yang punya, ketawa-ketawa. Pantesan Kamu dia. kayak ketawa-ketawa. Ya makanya Katanya pernah ketemu di Pacific Place, kayaknya pernah ketemu tuh, Ces. Wah, boleh nih kapan kita ngumpul ngopi bareng di ada
ada tim aku namanya Victor ya, kalau emang nanti mau tanya-tanya lebih lanjut gitu. DM aja si Victor. Ada bonus nggak? Oh, tenang. Oke, kita Oh, coba ya Tete, teman-teman. suka, bagus banget ceritanya. Iya, bagus. Thank you, Regina. Jadi soalnya kenapa Tevi bagus, Jok? Banyak kan yang ini yang testimoni ya. Karena dia salah satu reksadana pendapatan tetap yang ngasih pasif income juga gitu. Jadi setiap 3 bulan dia akan kasih sekitar 1% gitu. Tanpa memotong unit gitu. Jadi dari NAV gitu kan. Setiap 3 bulan sekali. Jadi setahun tuh kalau nggak salah ya. Itu Maret, Juni, September, sama Desember gitu. Dia kasih apa ditransferin lah kita gitu. Tapi jadi intinya aku jadi bingung. Better believe yang indeks ini kayak FTSE atau pendapatan tetap nih yang kayak TVIP nih. Sebenarnya gimana tahun depan aku harus beli yang mana? Oke, beli yang mana kan gini, yang namanya balik lagi ke profil resiko nomor satu ya Jok ya. Kita kan nggak bisa samakan semua profil resiko klien, misalnya Jogi sama gua tuh pasti berbeda gitu kan. Atau teman-teman yang lain tuh berbeda. Jadi kalau menurut gue sesuaikan aja. Kalau memang gitu ya, gampangnya gini deh. Kalau memang at least dana ini kalian emang nggak pakai dalam jangka waktu cepat gitu kan. Misalnya ya udah saya pengen nabung aja, disiplin nabung gitu kan. Ya better ya mendingan masuknya ke reksadana saham dong gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang kita cuman ya 1 tahun, 2 tahun, ya kita akan sarankan lebih ke TVIP gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya nih dana kita yang di TVIP Jok gitu kan. Oh ternyata kita ada tambahan bonus gitu. Kita nggak pakai itu ya. Kita mau switching perlahan juga ke reksadana saham sih nggak ada masalah gitu. Begitupun juga sebaliknya ya Jok ya. Misalnya, oh kita lihat, oh misalnya nih contoh lah tahun ini 18%, oke gitu kan. Udah cukup lumayan nih cuan gitu kan. Mau taking profit ya nggak masalah juga karena memang kita kayak pernah bahas ya Jok waktu itu terakhir live sama lo juga kayak kita ngebahas tentang rebalancing portofolio gitu. Itu kan kita perlu lakukan juga gitu. At least minimum 6 bulan sekali or in a year lah gitu. Untuk apa gitu? Untuk mengamankan setidaknya profit kita itu yang sudah apa kita dapatkan gitu. Tapi ya ada strateginya juga Jok gitu. Ya mungkin kita nggak semuanya, mungkin hanya 50%. Pokoknya seimbangin aja balik ke portofolio kita 100% itu. Kayak gitu, rebalancing portofolio ya kita tetap perlu apa digunakan ya gitu. Tiap tahun kita harus review gitu. Mungkin kita coba masuk ke pertanyaan-pertanyaan Jogi. Mau kata Regina semua harus ada diversifikasi. Oh, Benar. teman-teman yang ada di Medan jangan lupa ya hubungin juga tuh DM tuh Regina ya gitu. Tuh Medan area tuh kita serahkan ke sana tuh. Medan area. Ini mungkin di September Maret biasanya ya. Pertengahan itu 3 bulanan minor kayaknya. Terus apa lagi? Mana nih ya? Kita sepertinya TH sampai akhir tahun. FTSE iya. Pantesan kayak pernah ketemu di Pacific Ya, Place ya. lebih ini lagi ya, Ces ya, karena window dressing kan oke lah, walaupun tahun ini ada atau enggak gitu kan, tapi anyway kan memang opportunity-nya almost 100% gitu ya, di performance di Desember itu selalu positif gitu, jadi mungkin enggak di minggu pertama gitu, dan yang peluang naik apa sih, mungkin ya big cap yang dari awal tahun mungkin udah underperform nih daripada IHSG gitu kan, harga lebih rendah dari awal tahun, nah itu kan punya chance untuk ya di inilah ya dipercantik gitu kan, mungkin di minggu ketiga minggu keempat Iya. HSG tutup gitu nanti kan, jadi tetap ada potensi, dan FTSE ya selama ada window dressing dia juga cenderung bisa mencetak return yang positif juga, karena kan memang dia ngikutin banget kan dengan ini apa Iya. bobotan cap Ya. semua di dalamnya Ya, that's gitu. jadi
balik lagi ya Jok gitu. Kenapa menurut gue di tahun depan pun nih kita kan masih ada kenaikan suku bunga masih ada gitu kan. Berarti potentially yield akan masih naik ya Jok gitu kan. Nah, once itu yieldnya udah mulai stabil atau melandai lah kita bilangnya ya. Itu melandai, mungkin reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya government bond mungkin akan lebih menarik juga tuh Jok gitu di tahun. What if memang dari the Fed atau kita 7 days repo rate kita udah nggak ada kenaikan lagi gitu. Itu istilahnya di tahun depan lah ya yang what happen kita nyesuaiin lah sama kondisi market di tahun depan. Menurut gue sih gitu. Tapi as long as masih ada kenaikan suku bunga, mendingan for the safe or portfolio sih kita masukin aja dulu ke reksadana pendapatan tetap yang underlying corporate bonds. Kan karena pertumbuhan juga stabil and liquidity-nya juga oke ya. Nanti tinggal kita switch portfolio aja itu kan bisa gitu kita lakukan gitu. Karena yang wajib ada tuh sebenarnya tadi ya reksadana saham itu bisa reksadana indexing FTSE sama reksadana terproteksi bukan terproteksi reksadana pendapatan tetap ya karena itu akan memberikan dan juga since ya nanti suku bunga naik dia masih ada chance untuk adjust lah naik gitu ya. Dua versi CESA reksadana yang harus dimiliki oleh investor di tahun 2023. Oke. Pertanyaan sekarang nih reksadana terproteksi. Nah ini gimana view-nya? Atau mungkin terproteksi itu bedanya apa sih? Tadi mau pendapat tetap, lu mungkin boleh jelasin dikit, Ces. Mungkin ya gue jelasin dulu sekilas ya. Perbedaan reksadana pendapatan tetap sama reksadana terproteksi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau reksadana terproteksi itu Jok, itu ada namanya masa penawarannya Jok. Jadi nggak bisa kita masuk at any time gitu. Misalnya nih, sekarang kita kan lagi mau ada ya reksadana terproteksi dari Trimega Aset tuh Jok gitu. Nah, rencananya akan launching itu di tanggal 20 kalau gue nggak salah tanggal 20 Desember. Nah, apabila misalnya investor mau ikut gitu, ya hanya bisa di terakhir tanggal 20 itu gitu loh. Kalau nanti misalnya dia mau ikut di tengah-tengah itu nggak bisa gitu. Beda sama reksadana pendapatan tetap. Kalau pendapatan tetap anytime itu jenisnya dia kan open end ya, jadi kapanpun bisa masuk. Nah, yang membedakan adalah kalau reksadana terproteksi biasanya underlying-nya antara 1 atau 2 emiten aja Jok. Atau misalnya nih yang kali ini kita TBIK sama INKP. Nah, jadi cuma 2 gitu. Kalau reksadana pendapatan tetap biasanya bisa lebih dari 30 obligasi gitu. Jadi plus memang plus minus biasanya karena reksadana terproteksi itu lebih jelas gitu berapa yang kita dapatkan untuk 3 tahun ke depan. Rata-rata 3 tahun ke depan ya Jok gitu. Tapi ada sih yang 4 tahun cuman kita pernah ada keluarin tapi rata-rata itu 3 tahun. Jadi selama 3 tahun nih udah jelas gitu berapa sih yang udah kurang lebih yang kita dapatkan. Misalnya nih contohnya yang akan launching ini 7% net gitu Jok gitu. Nah, tapi kalau reksadana pendapatan tetap yang pada umumnya itu memang lebih nggak bisa kasih yang indikasinya itu nggak bisa pastilah gitu. Tapi kalau kita lihat yang selama ini udah berjalan gitu, yang TFIP ini kan mungkin sampai at the end of Desember ini indikasi kan hampir 7% gitu. Kurang lebih sama. Tapi perbedaannya 2 itu. Kalau dari segi resiko ya gitu, kita harus bilang saat ini gitu mungkin bisa kita bilang lebih beresiko reksadana terproteksi Jok gitu. Karena kenapa? Karena resikonya itu diversifikasinya kan mungkin cuma hanya kedua obligasi aja gitu. Kalau reksadana pendapatan tetap resikonya kan lebih tersebar gitu loh. Seperti itu sih gitu perbedaannya. Pendapatan tetap tuh bisa masuk dan keluar kapanpun gitu ya. Walaupun betul. Agak ya cenderung stabil sih kalau lihat historical TFIP gitu ya. Jadi sebenarnya Anda masih lebih prefer TFIP, right? Kalau ngelihat kondisi marketnya sih iya sih Jok gitu.
lebih prefer sih sekarang ke TFIP karena kan kita nggak tahu kan opportunity yang akan mau kita tangkap di tahun depan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba marketnya berubah angin, kita nggak tahu, kita bisa ngambil potensi peluang di saham juga kan, kita bisa switch. Tapi kan kalau reksadana terproteksi ini minimal kamu udah kelok 3 tahun dulu kan gitu. Or at least kalau misalnya dari MI yang menyediakan exit window ya kita bisa keluar gitu. Oke, Oke, ini aku ini tanya lebih high. Yes. Oke. Kan lu hmm, ngomong TVIP itu kan basisnya adalah apa obligasi corporate korporasi. bond. Nah, mungkin ini dia ini nih tentang obligasi korporasi atau berbasis obligasi negara. Ini gimana timing masuknya? Ada yang bisa memberikan pengetahuan gitu atau gimana nih? Oke, timing entry kalau kita ngomong reksadana terproteksi yang government bonds dulu kali ya, Jok. Karena menurut gue dengan kondisi sekarang dia lebih mudah istilahnya kita tebak lah time entry-nya. Time entry-nya kalau menurut gue di tahun depan once the Fed itu sudah tidak menaikkan suku bunga satu gitu kan. Terus kita juga ikutan gitu tidak karena kita lagging nih kita ketinggalan suka ketinggalan ya kan the Fed udah naikin kita belum gitu kan. Nah, once kita juga udah lihat yield kita ini udah melandai, disitulah saatnya kita pelan-pelan masuk gitu ke high quality asset ya Sun lah salah satunya gitu. Karena memang kalau ngomongin data ya Jo, kalau kita lihat kan pernah ada situasi di tahun berapa tuh 2013 atau 2014 gitu yang waktu kayak gini juga lah ya gitu ya suku bunga tinggi gitu kan terus ada penurunan suku bunga disitulah barulah outperform reksadana pendapatan tetap yang memang underlying-nya itu government bonds gitu Jo gitu. Kalau untuk tadi kan pertanyaannya adalah kalau corporate gimana gitu ya. Kalau corporate bonds karena basically corporate bonds itu MI itu beli bonds dan mereka jarang di trading kan gitu ya. Dan secondary bonds obligasi perusahaan itu kan memang jarang di trading kan kecuali ya ada yang jual gitu ya Jok ada yang jual misalnya ada yang mau jualan di reksadana pendapatan tetapnya baru dia kan jual gitu jadi memang ya kita nggak usah terlalu pusing ambil momentum sih gitu as long as kita udah ada uang yang mau kita sisihkan ya udah kita beli aja gitu. Jadi Cas, kalau klien-klien lu sekarang lebih banyak yang punya apa reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi atau yang government bond sekarang posisinya? Sekarang itu tahun ini kita yang underlying-nya corporate bonds Jo. Oke, masih. Berarti mas baru ancang-ancang masuk yang berbasis government bonds ya. Yes, kita udah pelan-pelan informasikan bahwa di tahun depan kayaknya the Fed itu rangingnya mungkin di 5 sampai 5,25 Jok ya. Mungkin nih prediksi dari ngobrol dengan teman-teman MI. Jadi kan udah nggak terlalu banyak lagi tuh gitu. Once nanti mungkin di 2024 gitu ada mulai penurunan. Nah, itu udah mulai naik. Nah, tapi kan kita jangan pas penurunan kita masuk dong. Kita kan mulai cicil once itu Goblok. udah melandai gitu kita masuk gitu jadi once itu turun yieldnya ya harganya akan naik ya kita ya bisa cari istilahnya profit lah dari situ. Oke, itu tadi tipsnya ya. Sekarang mah kayak udah jelas banget. Gue ada gambaran kalau punya reksadana pendapatan tetap masih di TVIP gitu kan. Pelan-pelan perhatiin kapan momen masuk ke government bond ketika suku bunganya udah cenderung flat ya kan. Nah, itu kan pelan-pelan mungkin mau turun. Nanti di situ bisa di switch ke basic basisnya government bond ini ada Trump Strategic Plus ya kalau teman-teman Ya lihat. betul betul. Nah, Terima gak punya strategic plus betul betul. kayak depan lah kita kalau lihat timing ya. Jadi sekarang masih parkir aja dulu di TVIP. Meanwhile untuk reksadana untuk dapat alfanya bisa masuk di yang FTSE tadi ya, walaupun dia tapi ya tahun depan harusnya masih perform well gitu ya. Nah Yes. ini langsung lagi Cas, jadi masuk lagi ke ini saham nih, ada yang nanya saham Oh, nih. saham. Unilever dan Kok katanya. gimana menurut lo? Aces nih udah gini, kalau Aces itu kan komposisinya masuk ke Aces adalah Informa dan S1R kan? Yes. Unilever. Sorry,
Ace Hardware dan Toys Kingdom. Informa dan Chatime nggak masuk. Nah, teman-teman perhatiin aja dari bisnisnya dia kedua itu bagus nggak gitu. Anyway, kalau retailers ya sebenarnya gue masih prefer kayak misalnya Asus ini kan agak mahal ya menurut gue secara barang-barangnya tuh mungkin orang nggak tiap hari pakai gitu. Kalau lu nggak beli rumah baru, mungkin lu juga nggak beli ya tadi lah Informa walaupun itu alat-alat kan. Cuman kayaknya malah menarik lebih eranya sih gue lihat secara valuation PBV-nya juga udah almost 1 gitu kan, masih lebih murah lah dibanding retailers lain. Terus udah gitu juga PE-nya murah, masih di bawah 10. Menurut gua kalau teman-teman cari retailers ya, mungkin bisa lebih perhatiin era kayak kalau biasa juga kan handphone-handphone akhir tahun perform well gitu. Kalau Unilever gue dapat tadi bonus gitu. okay. Era oke kok. Ya, cuman 38 titik ininya sih, titik buy-nya. Teman-teman perhatiin aja chart diterima. Kan dia ada support resistnya. Bisa dipantau tuh. Cuman kalau secara funda ya kita lihat sih harusnya era lebih menarik gitu. Nah, Unilever mungkin tadi sejalan dengan yang Cesa sampaikan lah ya. Tahun depan, tahunnya consumer, salah satunya ya orang beli Unilever. Jadi masih rekomend juga lah ya untuk Unilever-nya. Jok, katanya rekomendasi saham window dressing dong. Saham apa? Window dressing. Window dressing tadi sih sebenarnya kita ya balik lagi ya. Kalau misalnya at current level, kalau Telkom turun hanya gara-gara Goto, sebenarnya menurut gue itu chance sih. Karena kan itu sebenarnya cuma unrealized loss gitu ya. Itu jadi kalau someday Goto rebound, dia juga akan rebound. Tapi secara performance, sebenarnya di sektor telco sendiri kan dia quite defensive sebenarnya. Labanya juga masih positif. Jadi menurut gue justru kayak momen-momen sekarang tuh Telkom tuh kayak menarik sih menurut gue. Menarik. Kalau mungkin dikeluarin Gotonya dari itu mungkin ini kali ya Jok ya, lebih bagus kali ya Telkomnya. Masalahnya kalau nggak gara-gara Goto, kapan juga kita tungguin Telkom turun, Cas? Bener nggak? Itu nggak turun. Enggak. Jadi ya podo ya, justru I think it's an opportunity ya. Sama oke lah kalau secara statistically kan kayak BRI biasanya perform well juga lah di Desember gitu kan. Nah, dia kalau break ya all time high-nya which is angka kita mungkin research di sekitar 6.000 ya, 5.600 gitu. Itu bisa jadi targetnya dia lah. Baca-baca komen. Oke, Telkom. Oh, Windrest PMX ya. Wah, ini mengikuti nih berarti nih. PMX hijau sendiri loh, guys, hari ini. Apa? Ya. Hijau sendiri ya. Mungkin gini lah, kalau motor-motoran in general gitu kan, ini pemerintah kan mau kasih yang apa subsidi 6,5 juta untuk motor listrik gitu, Chat. Ya. Nah, kan kayak Sliss sempat gerak ya, all related motor listrik lah ya. Bahkan kita bikin year end party, hadiahnya juga motor listrik loh, Ces. Ada lu lihat nggak? Orin. Mereknya buat, apa? Iya. Alfa. Oh. Nah, ya mungkin kalau MPMX sendiri, tapi dia memang Hondanya belum keluarin motor listrik. Akan tetapi kan kalau kita dengar-dengar dari prinsipal, soon dia di luar negeri udah siapin pipeline productionnya, tinggal di launch sebenarnya. Nah, kita tunggu aja sih, ya enggak? Nanti kebanyakan mau motor listrik dia mau produksi masif juga masih susah juga Jo kalau Cina-nya belum open anyway. Itu juga kan pertimbangannya. Di luar negeri. Nah, kalau misalnya Doit gimana? Ada view nggak tuh, Ces? Aduh, Doit. Sakit hati gue mau Doit, Juk. Gak boleh baper ya. Baper. Gimana, lo? Kayak itu tuh, aduh. Hindarin dulu ya. Kalau teknik Doit ya, dia namanya Doit kan gue nggak masuk sih.
Yang gue bingung sih kayak misalnya oke lah Doit, Dewa, Yuti ya mungkin Doit dan Dewa ya lebih pure kontraktor kan dia kayak Dewa aja turn jadi loss gitu ya di kuartal 3. Jadi sebenarnya Mm-mm. mungkin something yang menurut gua ketika dia batu bara naik kan memang Doit kontraktor kan harga udah cukup di cap sebenarnya kan. Jadi dia nggak terlalu variabel gitu dari ini revenue-nya. Nah, ketika agak turun atau volume agak turun, nah itu juga ngaruh kan. Jadi kayak dari pergerakannya tuh tercermin. Dia sekarang juga orang kayaknya udah mulai lepas gitu. Sebenarnya kalau dia break ke 350 nih, supportnya nih ya lu Ini tinggal jangan jauh di di 300 gitu, agak ke bawah. Jadi memang sekarang di perbatasan banget sih support nih. Teman-teman bisa ya. pantau nih kalau yang modalnya masih dekat-dekat sini, mending ya support berikutnya tuh 330 below lah kurang lebih. Berarti kalau sekarang 350 ada 20. Nah, itu bisa dijualin aja gitu untuk Lu tampung bawah lagi nih. Gitu kurang lebih. Sering false ya oh kayak Doit itu kan kayak sebenarnya bukan literally segampang kita kayak tebak misalnya nickel price going up 5% tuh kita bisa tahu sensitivity-nya terhadap inco berapa, harum berapa gitu kan. Coal misalnya naik 5% sensitivity berapa, kita tahu mana yang cooking coal, mana yang low kalori. Nah, si kontraktor ini agak beda modelnya karena dia nggak agak ya kan dia lebih ke volume sebenarnya. Kalau lu volumenya bisa naik, nah itu dia baru good gitu. Tapi kalau enggak ya akhirnya jadi false gitu, sering-sering belum naik banyak tapi udah keburu orang jualan kan gitu kurang lebih ya. Itu yang mesti diperhatiin dari kontraktor, dan biasanya gue nggak main di kontraktor juga sih. Main di call-nya aja kita harus PR 2 kali kan, nebak harga call price-nya dan harga sahamnya gitu dengan sensitivity-nya. Ya apalagi ke kontraktor lagi. Nah, gitu. Agak ribet kan? Ya nggak? Kalau menurut gua sih PR-nya jadi banyak. banyak. Hmm. Tapi Terus dibeli perusahaan terus ya memang kan selain mungkin karena ada gini, kalau di luar negeri memang salah satu indikator keberhasilan company itu berapa sih indeks buyback gitu. Jadi kayak berapa yang dari S&P 500 gitu dia men-spend dana untuk beli. Jadi untuk beli balik saham perusahaannya. Itu bisa jadi indikator oh ternyata market di sana lagi naik gitu. Karena mereka perform well, dapat cash dipakai untuk salah satunya buyback. Nah, di Indonesia ya mungkin orang nggak melihat itu, tapi ya perusahaan kan ada yang membagikan dalam bentuk dividen atau buyback. Nah, itu buyback. sebenarnya opsi pilihan aja gitu kayak ya mereka mungkin merasa ini agak undervalue dia beli gitu kan. Tapi itu ya keputusan manajemen sih. Akhirnya kan kita nggak bisa ngomong mana yang bagus mana yang enggak ya. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi at least kalau dia buyback kan EPS-nya jadi naik karena treasury stock itu kan nggak dianggap sebagai pembagi kan dari earning kan. Jadi ya kalau someday dia bagi ini justru refleksnya bagus gitu, EPS-nya meningkat. Gitu. Friend, my Ada lagi God. Friend lo ada ini nggak? View. 68 bos tadi ya gue lihat. ikutin friend Jok lately lambat. Oke. Secara funda memang sektor telkonya persaingan mulai membaik, performa membaik, even di France sebenarnya laba membaik kan. Kalau dilihat dia tiap kuartal tuh masih ada cuan. Cuman memang kita aliran yang mana nih, teknikal apa fundamental nih? Secara fundamental mungkin looks mulai baik gitu kan. Tapi secara teknikal mungkin jadi jelek gitu. Nah, dia di kuartal 3 justru naik sendiri tuh. Labanya sendiri ya oke lah. All in one udah 1,6 T nih karena dia naik di kuartal 3 ya. Lonjakan nih sebenarnya. Kayak 4 kuartal terakhir juga sebenarnya udah positif dikit lah 10M. Nah, sebenarnya ini perbaikan gitu, Ces. Cuman Ya, harganya murah opportunity nggak nih?
Nah balik lagi, kalau lu aliran teknikal lu mesti lihat dia akan slow down di mana, dan slow downnya itu udah ada tanda-tanda reversal belum gitu. Nah hal-hal kayak gitu sih yang uh, untuk kita Iya, cari. buat balik di situ aja tuh kecenderungannya ya. Hmm. Karena ini too cheap sih. 70 dulu 10 juga 70 awal gua masuk ya. Terus akhirnya kan sempet cuci di atas, tapi ya ya ini udah kelewatan sih. I mean kayak cukup murah ya. murah. Warnanya tinggal 11 Buat perak. spekulasi Tapi ya, lah ini saham-saham small small yang begini kan, I mean kalau lu ada opsi lain lagi nggak gitu selain dari sini? Gitu ya. Kalau memang nggak ada opsi ini, lu ya kayak gini lu kayak wait for two years gitu, 1 sampai 2 years gitu loh. Bukan yang berharap oke, dia tiba-tiba ada story, kecuali ada story kan kita belum tahu ya storynya apa ini. Dia mau nambah kepemilikan di Moratel ya, tapi I mean terus udah gitu dia punya data center ya, oke. Terus apa lagi yang belum pernah kita dengar gitu kan ya. Jadi hal-hal itu yang perlu kita perhatikan. Tapi dibilang murah nggak, murah atau enggak relatif ya, tapi menurut gua maksudnya dia progres membaik dibandingkan mungkin setengah tahun yang lalu gitu. Menurut gua sih gitu ya. Oke. Mau nanya lagi? Di gue sih udah nggak keluar questionnya ya, Jok ya. Oh, friend W2 kalau keep 2 tahun gimana? Ya dia expirednya berapa sih? Gue lupa kan mesti mendekati expired, pasti biasa harganya jelek ya, cenderung turun kan. Kalau mau spek sih bisa-bisa aja ya. Harga 11 tuh kayaknya harga yang jarang gue lihat ya. Untuk Warren 2-nya. Spek aja, tapi memang ya gitu, ekspektasi kita mungkin porsinya lah yang dijaga ya, beli berapa. Ya, Menurut gue aja sih potensi bisa menghasilkan gitu, kayak kalau apalagi kalau nunggu 2 tahun gitu ya. Bisa-bisa aja gitu, at least ke 16, 18 lagi gitu kan, itu kan juga lumayan gitu. Tapi ya porsinya aja dijaga sih, jangan all in di sana. Ngateng nanti kalau tiba-tiba sampai expired dan nggak jadi apa-apa ya kan. Ada nggak? ya untuk saham-saham kayak gitu sih buat portofolionya nggak terlalu besar aja, Jok. Ya kan? Betul, gerakannya juga lagi agak stabil sih, jadi ya oke. Energi kenapa datang-datang dibuang terus? Energi ya juga orang banyak kan modal lumayan agak bawah juga sih, to be honest kan, retail big playernya, jadi ya profit taking sebenarnya mungkin agak wajar. Ya. Dan oil ini kan sebenarnya oilnya juga nggak stable ya. Mungkin kalau kita lihat ya average 10 tahun terakhir itu kan sebenarnya oil di harga 65-an. Jadi sebenarnya menurut gue sih safety netnya tuh oil price tuh akan di 65-an. Terlepas dari OPEC mau kita barel lagi lah. Ya kan 2 juta kan itu around 2% production dunia. Cuman kayaknya rasa-rasanya kalau dia sampai ke 65 tuh, nah itu tuh baru agak bottom, 65 sampai 70 lah harga oil. Sekarang kan mungkin mendekati 80 ya. Jadi downside mungkin ke situ, tapi upside-nya gue belum lihat lagi. Kayak upside oil tuh sampai di berapa gitu. Kalau harga oil price-nya sendiri, tapi kan reflect ke tiap company itu bisa jadi beda-beda gitu. Ada yang efisien, ya tentu dia marginnya lebih tebal, profitnya lebih banyak. Nggak efisien, ya lebih boncos, kan gitu aja, Ces, bener nggak? Iya, itu dua hal itu aja, Jok. Jok di gue tuh nggak keluar loh, Jok. Komen, bukan pertanyaan. Ya komen itu nggak masuk, terakhir join doang. Oh, tuh si Cesa mau dikomenin tuh. Netizen mau Beli loh. dijulitin tuh. Dia senang dijulitin. Poli, wah. Poli sih nggak ada cerita ya. Dulu katanya ada yang bilang inilah itulah, tapi I don't think so. Equity-nya negatif. Ini ada notification equity negatif di Poli. Special monitoring. Serem sekali.
udah hindarin aja yang gitu-gitu. Orang lagi lumayan nih hari ini turun banyak pada mending beli Telkom Jok. Ya nggak, Jok? Iya makanya. Poli I don't know ya, pasti dia ada swipe something nih sehingga ekuitasnya udah tercatat negatif. Mungkin ada pencatatan loss something, bukan loss sih, mungkin penghapusan apa gitu akhirnya. Ya agak berbahaya mungkin ya. Construction Wika, Chas, how? Construction. Story sih kayaknya belum ada construction ya Jok ya. Story negatif malah lu mau cari story positif atau negatif? Negatifnya ini kan orang kan maksudnya kayak banyak investornya back off dari Iya, terus itu juga nggak jalan kan. Apa tuh yang SWF ya? SWF apa? ya, jadi kayak returnnya nggak menang, something bla bla bla, orang jadi meragukan. Apalagi nanti oke, pas capresnya yang kira-kira menang, dia dari kubu yang sama nggak, terus dia akan Ya. masih meneruskan nggak. Nah, hal-hal gitu kan yang membuat tingkat uncertainty IKN itu tinggi dan akhirnya construction ini kan juga jadi terpengaruh kan. Tadi yang Goto tuh udah dibahas ya Ces ya, yang Ya, maksudnya gue tuh di, udah bahas. di papan Awal-awal. nota dekat. Ya Goto itu sebenarnya orang intinya kayak tadi aja ya, kita ada salah satu foreign klien kita ya mau jual, dia modal-modal bawah banget gitu, dia mau jual di pasar nego ya. Ya begitulah karena orang mau profit taking gitu. Dia baru bisa jualan terlepas dia oke lah cuan gitu kan, atau ya pokoknya intinya dia jadi duit gitu, how dia menguangkan saham Goto ini kan anyway. Ya dia masuk ke papan new economy sih, jadi itu kan New Economy Board dengan multiple voting shares. Mungkin agak beda dengan si Bukalapak. Dia masuk New Economy Board, tapi dia without multiple voting shares kan. Sebenarnya nggak ngaruh dikit gitu fund yang menganut sistem oke, harus sahamnya masuk ke papan utama. Sehingga kalau udah keluar dia harus rebalancing. Menurut gua dikit ya, karena nggak ada yang benar-benar patokannya harus begitu. Cuman beberapa lah tadi kayaknya denger gak banyak gitu sih. Gitu, semoga mencerahkan Goto. Tapi kita tadi sepakat ya CS below 100 tuh baru kayaknya mulai dilirik gitu ya. Nah, baru lirik deh. Oke, lo ada closing statement CS untuk Closing teman-teman? buat teman-teman, pokoknya di tahun depan gitu perhatiin aja sektor-sektor yang tadi udah kita mention ya, banking, consumer, telco gitu. Terus tahun depan kalau misalnya suku bunganya udah nggak naik, inget tuh gitu yang hari ini kita pernah ceritain, government bonds mungkin akan lebih menarik. Itu aja. Kalau teman-teman pada mampir ke SCBD area, mampir ya ke cabang aku di Gedung Artagraha. Paling itu aja Jogi untuk malam ini. Thank you Jogi udah ngobrol-ngobrol teman-teman. Oke, Cesa, thank you